Salam, selamat bertemu kembali kita Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam channel ini yang kita namai channel Langsung Sitorus. Dan pada kesempatan ini kita gunakan untuk merenungkan evangelium yang akan dikhotbahkan di gereja-gereja kita tanggal 26 Mei tahun 2024 yang kita sebut juga Minggu Trinitas. Dan marilah kita untuk saling meneguhkan iman, merenungkan firman ini. Kita perluas persaudaraan kita melalui penjangkauan subscriber. Terima kasih yang sudah mensubscriber, dan mari bagikan kepada kawan-kawan kita yang belum mendapat video ini dan ajak mereka untuk mensubscribe juga. Untuk memulai perenungan kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita terima penyertaan dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, marilah kita baca firman yang akan kita renungkan, yaitu dari Yesaya 6 ayat 1 sampai 8, yaitu tentang Yesaya mendapat panggilan Tuhan. Mari kita baca Bapak Ibu Saudaraku. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru kepada seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun, mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk kami? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Demikian firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih. Tentu yang berbahagia adalah orang yang mendengar, memelihara, memahami, menghayati, dan melakukan firman Tuhan. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, bukalah pikiran kami untuk memahami firman-Mu. Kami dengar-dengaran kepadamu Tuhan. Nyatakanlah kuasa-Mu dan kehendak-Mu itu, sehingga kami dapat semakin percaya kepadamu dan melakukan firman-Mu, demi kehidupan kami yang semakin lebih indah di dunia ini, dan demi pengembangan kerajaan-Mu yang datang di dunia. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, sempurnakan dan kabulkanlah doa kami.
Amin. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, Yesaya itu bekerja dikatakan menurut pasal 1 pada masa Uzia, kemudian Raja Jotam, kemudian Raja Ahaz, dan Raja Hizkia di kerajaan Yehuda memerintah. Dan sebenarnya dihitung Uzia di sana karena pemanggilan kepada Yesaya terjadi pada masa matinya atau wafatnya Raja Uzia yang juga bernama Raja Azaria. Pada waktu itu Raja Uzia itu melakukan kehendak Tuhan dan menuntut bangsa Israel setia kepada Tuhan. Tetapi pada pemerintahan Uzia hingga pemerintahan Hizkia, kerajaan Asyur itu sudah mulai bangkit. Setelah Uzia mati dan diganti oleh Jotam, Jotam memang masih mengikuti firman Tuhan, tetapi tidak sungguh-sungguh, tidak sepenuhnya. Dan tekanan dari kerajaan Asyur yang sudah diperintah oleh Tiglat-Pileser II semakin meningkat. Dan mereka sudah juga berusaha untuk merebut Israel Utara, tapi berhasil dihapus kerajaan Israel Utara itu tahun 722 oleh Raja Sanherib dari Asyur. Sedangkan pemanggilan Yesaya masih terjadi tahun 742 sebelum Masehi, tahun wafatnya Raja Uzia atau Raja Azaria. Karena tekanan-tekanan dari luar negeri itu, Jotam juga sudah semakin bimbang apakah dia tunduk kepada Tuhan atau kepada kerajaan Asyur. Dan kita tahu bahwa Yesaya memberitahu pemanggilannya itu di pasal 6, bukan sebagai pembuka bukunya. Itu berarti ada saat yang sangat penting diketahui oleh raja dan rakyat Yehuda, mengapa dia memanggil bangsa Israel, menyeru agar semakin dekat kepada Tuhan dalam rangka menghadapi tekanan-tekanan dari kerajaan Asyur. Jotam masih belum sesat betul, tetapi Raja Ahaz sudah sangat sesat dan sudah menundukkan diri sepenuhnya kepada Raja Tiglat-Pileser yang dia minta juga kekuatannya, tentaranya untuk membasmi Raja Rezin dari Syria yang kerjasama dengan Israel Utara untuk memerangi kerajaan Yehuda pada tahun 733. Dan kita tahu itu sebagai perang Siro-Efraimi, kerjasama antara kerajaan Syria dan kerajaan Israel Utara memerangi kerajaan Yehuda. Dan memang Rezin itu dikalahkan oleh Tiglat-Pileser, dan Ahaz pergi menghadap Raja Tiglat-Pileser untuk menyatakan ketundukannya kepada kerajaan Asyur, sehingga Israel atau Yehuda itu tidak diperangi oleh kerajaan Asyur, karena Raja Ahaz sudah menyatakan setia membayar pajak kepada Raja Tiglat-Pileser. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kesesatan Ahaz itu nyata dari perintahnya kepada imam di Yerusalem untuk mengganti mesbah yang ada di depan rumah Allah di Yerusalem dengan membangun mesbah seperti di Damaskus sebagai gantinya, karena dia mengagumi keagamaan orang-orang Asyur atau kerajaan Syria juga. Dan orang Israel menjadi sesat menyembah
dewa-dewa Asyur juga tidak lagi seutuhnya menyembah Jehovah Elohim, hari langit dan bumi. Dan di sanalah Ahaz berhadapan dengan Yesaya, dan Yesaya berhadapan dengan raja itu. Ahaz itu meragukan tentang kenabian Yesaya, sehingga Yesaya merasa perlu untuk memberitahu bagaimana dia dipanggil menjadi nabi Tuhan untuk menyampaikan kehendaknya kepada Raja Yehuda dan kepada rakyat Yehuda. Itulah latar belakang sedikit mengapa Yesaya membeberkan penglihatannya atau visionya dan audionya, apa yang didengarkan sewaktu dia berjumpa dengan Tuhan di bait Allah. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, Yesaya memang tidak melihat Tuhan secara fisik, tetapi antropomorfis di dalam roh. Ya, keagungan Tuhan itu dia lihat, sehingga dia merasa sangat celaka karena dia tahu menurut ajaran kitab Musa, siapa yang melihat Tuhan dia akan mati. Dan dia diperkenankan Tuhan melihat wujud Tuhan, tetapi dia tidak mati. Itu kasih karunia daripada Tuhan kita kepada orang yang akan dipilihnya. Bisa melihat keberadaan Tuhan dan mendengar apa suara Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, minggu kita ini adalah minggu Trinitas, yang menyatakan bahwa Tuhan Jehovah Elohim, hari langit dan bumi itu menyatakan diri dalam karyanya mencipta, dan kemudian dalam pengutusan anaknya yang tunggal atau firman-Nya menjadi manusia untuk mengerjakan penyelamatan umat Tuhan. Dan kemudian dia juga menyatakan diri melalui rohnya yang kudus. Jadi 3 cara penyataan Tuhan ini membuat kita percaya bahwa Tuhan kita itu Trinitas. Dan orang sering mengatakan Tritunggal. Saya kurang setuju istilah itu, atau situlu sada kata orang Batak. Saya tidak setuju dengan itu. Setelah turunnya Roh Kudus, tercurahnya Roh Kudus kepada murid-murid Tuhan Yesus, gereja menamai minggu-minggu selanjutnya dari peribadahan mereka sebagai minggu Trinitas, itu sampai tiba kepada minggu Advent pertama tahun baru gerejawi. Dan itu kadang-kadang ada 24 minggu atau 26 minggu. Kita sering mengatakan Trinitas, minggu Trinitas itu adalah minggu Harararat ni Harajaon ni Debata, minggu pengembangan kerajaan Tuhan yang ada di dunia, atau minggu intensifikasi pemberitaan Injil kepada seluruh bangsa-bangsa. Itulah menurut pemahaman gereja kita, dan di mana Tuhan mengutus murid-muridnya, ya, untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kepada dunia ini tentang kehendak Tuhan dan kerajaan Tuhan. Dan memang itu minggu Trinitas merupakan penyataan bahwa metode Tuhan dalam mengembangkan kerajaannya di dunia ini berganti dari metode penciptaan, kemudian metode kedatangan rohnya menjadi manusia, dan lalu sekarang metode pengutusan para pengikutnya menjadi pemberita kerajaan Allah, pelaku firman Tuhan, dan yang disertai dengan kuasa dari Roh Kudus. Jadi minggu-minggu Trinitas itu merupakan minggu-minggu penyataan karya Tuhan melalui rohnya yang kudus.
Dan itulah yang kita tunjukkan dalam kesungguhan kita memberitakan Injil kepada seluruh dunia. Dalam rangka pengembangan kerajaan Tuhan itu, ya Tuhan selalu mengutus orang atau nabinya atau utusannya untuk menyatakan kehendak Tuhan agar umatnya tidak dihukum habis, tetapi diselamatkan. Umat Israel di zaman Ahas itu sudah betul-betul cenderung meninggalkan Tuhan, hampir 90%. Ahas sendiri telah mempersembahkan anaknya persembahan kepada dewa asing di bait atau di mesbah yang ditukanginya, disuruhnya dibuat di depan Bagas Joro, di depan bait Allah di Yerusalem itu. Jadi untuk memperingatkan bangsa Israel kembali kepada Tuhan, dengan sangat gigih dia memberitahukan penghukuman dan juga janji berkat, penghukuman kepada yang sesat, kepada umat yang meninggalkan Tuhan, murka Tuhan akan tertimpa kepada mereka, dan berkat Tuhan kepada umat Tuhan yang setia kepada Jehovah Elohim. Kita tahu tahun 722 di bawah pemerintahan Sanherib, kerajaan Israel Utara itu dihabiskan dan orang-orang Israel Utara dibuang ke Mesopotamia, ke Hala, dan banyak mereka yang hilang sampai sekarang. Bahkan kerajaan Israel atau Republik Israel sekarang masih terus mencari di mana bangsa Israel itu yang dulu dibuang ke Mesopotamia itu berserak-serak untuk bisa dikumpulkan menjadi bertanah air di Republik Israel. Belum semuanya berhasil. Sudah banyak yang kembali ke tanah air itu membangun Israel dan sangat fanatik juga mengikut firman Tuhan yang disampaikan kepada Musa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, melihat tindakan kerajaan Asyur terhadap Israel Utara itu, memang Israel atau Yehuda itu ketar-ketir juga. Banyak bangsa Israel dari utara lari ke Yehuda dan memberitahukan betapa kejamnya. Namun politik yang diambil Ahas adalah politik tunduk kepada kerajaan Asyur, sehingga mereka tidak ikut dibasmi atau dihapus dari sejarah. Barulah kemudian bangsa Babel yang membasmi, membuang bangsa Israel, bangsa Yehuda tahun 587, mula 597, pembuangan kedua tahun 587 sebelum Masehi, dan sisa-sisanya adalah rombongan yang tunduk kepada Nebukadnezar di bawah pimpinan Raja Zekonia yang dibawa ke Babel. Zedekia itu raja terakhir Yehuda melawan kepada Babel sehingga dihapuslah kerajaan Yehuda waktu itu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, memang Ahas tidak mau bertobat. Namun Yesaya terus gigih memberitahu tentang firman Tuhan yang akan terjadi kepada bangsa Yehuda tanpa takut sedikit pun. Dan itulah memang semangat utusan Tuhan. Dan sebagai legitimasi pekerjaannya sebagai utusan Tuhan, diberitahulah kepada kita pemanggilannya itu yang sangat luar biasa, bahwa dia mengalami visio audio yang melihat dan mendengar Tuhan yang berada di bait Allah, sangat agung, dan jubahnya katanya menutupi bait Allah, bahkan menutupi asap daripada mesbah yang ada di Yerusalem, sehingga bait Allah itu dipenuhi dengan asap. Dan asap itu merupakan tanda kemuliaan Tuhan juga, kehadiran Tuhan. Tapi kehadiran Tuhan yang berbicara kepada Yesaya itu dibumbui dengan adanya hadir
6 serafim, malaikat yang punya masing-masing 6 sayap ya, di sekeliling Tuhan. Memang dikatakan di sini di atas Tuhan katanya. Tapi tidak ada makhluk atau ciptaan Tuhan yang ada di atas Tuhan. Namun di sekitarnya untuk menjaga kekudusan Tuhan. Tuhan juga mengutus salah satu dari serafim itu untuk mendekati Yesaya yang mengalami visio dan audio itu. Malaikat ini mengambil bara dengan jepit dari mesbah Tuhan, dan bara api itu disentuhkan oleh malaikat itu ke bibir Yesaya sambil berkata, kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Memang utusan Tuhan yang resmi dapat mengatakan dengan tegas dosa dan kesalahan orang yang akan diutus Tuhan itu diampuni, sehingga dia tidak menjadi manusia berdosa lagi, melainkan bisa memasuki kekudusan Tuhan. Malaikat itu menyanyikan kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dan di sanalah Yesaya menyadari kenajisannya. Lalulah dia dibersihkan agar dia bisa bergaul bersama dalam suasana kehadiran Tuhan pada waktu itu. Dan itulah yang terindah. Yesaya mendengarkan pertanyaan langsung dari Tuhan. Siapakah yang akan kami utus? Dan siapakah yang akan menjadi perdalan nami? Terjemahan Batak mengatakan perjalanan nami, itu salah itu. Yang benar adalah siapakah yang akan menjadi perdalan nami, yang akan menyampaikan pesan-pesan kami, kehendak Tuhan kepada manusia. Perjalanan itu perjalanan. Kalau perdalan berarti utusan yang disuruh mengerjakan sesuatu kerja. Di sini saya baca tadi, siapakah yang akan menjadi, kami suruh berjalan untuk kami, bukan untuk aku. Karena memang bahasa Ibraninya itu nu, kami. Dan siapa yang dimaksud dengan kami di sini? Ya tentu saja adalah Tuhan yang Maha Esa itu, yang bisa menyatakan diri di dalam 3 penampakan itu sebagai Bapa, Putra atau Firman, dan Roh. Itulah kami yang dimaksudkan. Sehingga yang disampaikan oleh seorang utusan Tuhan adalah sekaligus pesan Bapa, pesan Firman Tuhan, dan pesan Roh Kudus. Dan kayak gitulah yang dialami. Dan Yesaya memang terus terang setelah dia dikuduskan, dia merasa harus mengemban tugas pengutusan oleh Tuhan itu. Sehingga dia jawab dengan tegas, ini aku, utuslah aku. Lalu Tuhan memang mengutus Yesaya dan memberitahu kepadanya tugas yang sangat berat, yakni bahwa bangsa Yehuda waktu itu walaupun bertelinga mendengar tapi tidak mendengarkan. Walaupun dia punya mata yang melihat tapi tidak memperhatikan. Mereka berjugal roha, tidak mau kembali kepada Tuhan, sehingga tidak disembuhkan oleh Tuhan. Itulah tantangan yang selalu dihadapi oleh utusan Tuhan, perlawanan dari umat Tuhan. Tetapi utusan Tuhan tidak mundur. Sampai Yesaya kita tahu digergaji untuk dimatikan zaman sesudah zaman Hizkia. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, memang Yesaya berhasil pada akhirnya karena Ahaz itu digantikan oleh Josia yang diangkat menjadi raja sewaktu masih muda dan dituntun oleh imam-imam di Bait Allah setia kepada Tuhan. Dan setelah dia menjelang dewasa, memegang pemerintahan secara sepenuhnya, Josia itu mengadakan reformasi besar-besaran, pertobatan besar-besaran, sehingga Tuhan kembali mencintai umat Yehuda sebagai umatnya yang dipilihnya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, ya pada waktu itu Tuhan mengutus
Yesaya dalam rangka mentobatkan bangsa Yehuda. Tetapi dalam perjalanan sejarah Tuhan memperhatikan bahwa umat Tuhan itu tidak cukup hanya diserukan untuk bertobat, tetapi harus dilakukan penyelamatan bagi umat Tuhan dan pengampunan dosa mereka. Sehingga itulah kasih Tuhan yang luar biasa. Dia mengutus anaknya yang tunggal ke tengah dunia ini supaya siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan mengutus Yesus Kristus sebagai firman-Nya yang hidup, menyampaikan kehendak Tuhan. Bahkan Yesus Kristus sendiri menjadi firman Tuhan, sehingga Dia mengajar orang banyak, ya, untuk ajaran-ajaran yang semakin membenarkan hukum Musa, tetapi untuk mengajar bangsa itu melakukan hukum Musa itu dengan praktis dan tidak membebani kehidupan umat manusia lagi, melainkan meringankannya. Asal mereka terima keselamatan dan pengampunan dosa yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus, dan mereka mau menjadi warga kerajaan surgawi di dunia ini. Lalu setelah Yesus menyelesaikan tugasnya, yakni dengan kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga, dan Tuhan mengganti metodenya, ya, untuk mengembangkan kerajaan Tuhan itu, Yesus mengutus para muridnya untuk memberitakan Injil dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ajar mereka untuk melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu, dan mereka dijamini penyertaan agar jangan gentar sedikit pun untuk melakukan tugas itu, karena Tuhan akan menyertai para murid Yesus itu dengan Roh Kudus-Nya yang berkuasa. Dan kepada Yesus Kristus telah diberikan kuasa di sorga, di bumi, dan di bawah bumi. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, pengutusan Tuhan yang dilakukan Yesus Kristus itulah yang terus berlaku sampai sekarang, melebihi daripada pengutusan Jehovah Elohim terhadap Yesaya di zaman Uzia, Yotam, Ahaz, Hizkia. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, mari terus berjuang untuk menunaikan tugas kita sebagai utusan Tuhan. Jangan kendor semangat kita sedikit pun. Kita harus tunaikan tugas kita selagi kita masih bisa. Dan kalau kita sudah tidak bisa lagi, kita telah meninggalkan berkat kepada seluruh umat Tuhan di dunia ini, kepada gerejanya. Kita ingat nyanyian itu, hidup ini adalah kesempatan. Jadi kita diberi Tuhan kesempatan untuk memberitakan Injil, digunakan untuk mengembangkan kerajaan-Nya. Kita intensifikasilah di minggu-minggu Trinitas itu, pengembangan kerajaan Allah, sehingga semakin banyak orang yang bertobat, bukan yang mualaf, ya, agar kerajaan Tuhan di Indonesia, di seluruh dunia semakin besar. Dan kita akan butuhkan, Tuhan kita doakan agar terjadi pertobatan massal seperti terjadi sekarang ini di negara-negara di luar Indonesia, bahwa orang berduyun-duyun menyatakan diri menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus. Dan saya yakin di Indonesia pun itu akan terjadi. Mereka tidak takut terhadap pemimpin-pemimpin agama mereka yang sangat kejam melarang mereka mengikut Yesus Kristus, tetapi mereka akan berbondong-bondong secara bersama-sama berani menyatakan beriman kepada Yesus Kristus, sehingga kehidupan mereka semakin bahagia, indah, dan waris surgawi yang benar-benar dijanjikan oleh Tuhan akan mereka alami. Waris surgawi itu bukan memiliki 70 perempuan bidadari, tetapi nikmat surgawi yang tidak ada tandingannya,
yang bisa dinikmati di sorga, sama seperti Tuhan Yesus Kristus yang berada di sorga. Tuhan memberkati kita. Mari kita terus tekun mengerjakan tugas kita dengan setia di tengah-tengah pergolakan dunia ini yang semakin banyak pergumulannya. Kita doakan Indonesia terus terbuka untuk pemberitaan Injil dan tidak ada lagi hambatan-hambatan kepada umat Kristen melakukan ibadahnya, tetapi semua toleransi semakin tinggi di kalangan umat beragama. Kita tidak memaksa orang mengikut Yesus Kristus, tetapi kita ajak orang dengan sadar memilih jalan yang benar ini, sehingga mereka dapat sampai kepada Bapa. Yesus sudah mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup, dan tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui Aku." Itu adalah perkataan yang benar, dan kita akan memberitahukan kebenaran itu kepada semua makhluk di dunia ini, kepada semua manusia, baik yang sudah Kristen maupun yang belum Kristen. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih atas penjelasan atas firman-Mu. Mudah-mudahan itu dapat kami pahami dan kami semakin pahami dan ikut melakukan pengembangan kerajaan-Mu di dunia ini. Dalam Yesus Kristus, sempurnakan doa kami dan kabulkanlah. Amin.